Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feza Filiana 620160504, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha perbankan syariah. Sebelum kita membahas mengenai kegiatan usaha perbankan syariah ini, sebaiknya kita harus tahu dulu apa sih itu yang dimaksud dengan perbankan syariah. Bank adalah lembaga keuangan yang akrab dengan keseharian masyarakat. Pada sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Jadi apa sih bank syariah itu? Penjelasan mengenai pengertian bank syariah ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan serta menjenangkan imbalan atas dasar prinsipnya, yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. OJK juga menjelaskan prinsip bank syariah yang diatur dalam Fatwa MUI, seperti di dalamnya prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sementara itu, apa sih tujuan dari bank syariah ini? Tujuan dari bank syariah ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan rakyat. Dan sementara itu, fungsi dari bank syariah ini sendiri, yang pertama, bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dan yang ketiga, yaitu dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Dan yang keempat, berfungsi sebagai pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah teman-teman sekilas penjelasan mengenai apa sih itu perbankan syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan usaha yang ada pada perbankan syariah. Kegiatan usaha yang ada pada perbankan syariah ini terbagi atas tiga. Yang pertama funding atau biasa disebut penghimpunan dana. Yang kedua lending yang biasa disebut dengan penyaluran dana. Dan yang ketiga jasa. Dan kita akan membahas satu persatu mengenai kegiatan-kegiatan usaha yang ada dalam perbankan syariah ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai funding atau biasa disebut dengan penghimpunan dana. Adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Funding ini terbagi atas dua, yaitu simpanan dan giro. Simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan ini menggunakan akad wadiah atau titipan, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut, misalnya menitipkan barang, contohnya giro. Dalam transaksi menggunakan cek dan bilet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Sedangkan contoh tabungan, uang yang disimpan di dalam tabungan dapat ditarik dengan mudah.
Ini bisa lewat buku tabungan, slip penarikan, kartu ATM, mobil banking, dan sebagainya. Selanjutnya investasi, yaitu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda lembaga keuangan atau suatu pihak dengan harapan modal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi ini menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta, contohnya tabungan dan deposito. Di dalam tabungan, uang yang tersimpan pada tabungan bisa diambil kapanpun dibutuhkan, baik lewat ATM maupun lewat mobil banking. Sementara itu, pada deposito, pengembalian dana hanya bisa dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo saja. Lanjut yang kedua, yaitu lending atau penyaluran dana. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini disebut dengan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang umumnya dikenal dengan fasilitas kredit. Penyaluran dana atau lending ini terbagi atas 3. Yang pertama, jual beli. Jual beli ini juga terbagi atas 3. Di antaranya yang pertama, murabahah. Transaksi murabahah ini adalah transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan keuntungan kepada pembeli. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contohnya dalam pembelian mobil. Yang kedua, salam, yaitu transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Dalam salam ini terdapat jual beli barang bayar di muka, contohnya hasil pertanian. Yang ketiga, istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ini terdapat pada penjual beli barang dengan pemesanan atau dengan cara online, contohnya pemesanan gedung atau pakaian. Yang kedua, bagi hasil, adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jika dalam bank konvensional dikenal dengan istilah bunga, dalam bank syariah dikenal dengan istilah bagi hasil atas keuntungan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam bagi hasil ini terbagi atas 2. Yang pertama, musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berubah dana untuk membangun sebuah usaha dengan ketentuan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Contohnya dari masyarakat ini yaitu dalam pembelian ruko. Yang kedua, mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Contohnya pembayaran usaha ayam potong. Dan selanjutnya yang ketiga, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuai harga yang dilengkapi oleh pihak tersebut. Sewa menyewa ini terbagi juga atas 2. Yang pertama, ijarah, yaitu transaksi sewa menyewa atau suatu barang atau mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Contohnya sewa ruko, bayar uang sekolah atau uang kos dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberian sewa atau muhajir kepada penyewa atau mustajir melalui akad jual beli dan hibah setelah berakhirnya masa sewa, contohnya KPR jangka panjang. Dan yang terakhir, jasa, yaitu jasa perbankan ialah pelayanan bank terhadap nasabah yang tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini, bank mendapatkan imbalan atau keuntungan. Dalam jasa ini terbagi kepada 5. Yang pertama, wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang diwakilkan. Dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Contohnya clearing, yaitu pemindahan uang atau data seperti pemindahan dari rekening ke rekening lainnya.
Yang kedua, inkaso, yaitu layanan bank untuk membayar tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau di kota lain seperti cek kuitasi dan sebagainya. Yang ketiga, transfer, yaitu suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu. Yang kedua, kafalah, yaitu pemberian jaminan yang diberikan penanggung atau kafir kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan, contohnya bank garansi. Yang ketiga, sarf, yaitu perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya, contohnya jual beli falas. Yang keempat, ran, yaitu perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas piutangnya, contohnya pada penggadaian. Dan yang kelima, hawalah, yaitu pemindahan hutang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Nah, begitulah teman-teman penjelasan singkat mengenai kegiatan-kegiatan usaha pada perbankan syariah dari saya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, yang tidak tepat pada tempatnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.